Ya, pemirsa masih di Idea Success and Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk esok hari jangka pendek ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 8063 5979 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung mengenai portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan sudah terhubung melalui via Zoom bersama kami ada Bapak Indra Zen, yang merupakan investment banking Penin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Indra, apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Terima kasih Pak Indra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Indra, posisi penutupan sesi kedua sudah menembus ke level 5.700-an dan ini termasuk level psikologis baru setelah tertekan cukup dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana analisis Anda? Apakah posisi sudah jenuh beli atau masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan Pak Indra? Ya, kalau menurut saya pribadi, kondisi saat ini belum jenuh beli. Mungkin saya sepakat kalau misal arahnya akan sideways dulu, baru nanti melanjutkan rally naik lagi. Alasannya kenapa? Yang pertama, secara historically, di kuartal 4 itu sampai dengan kuartal 1 itu cenderungnya patternnya bullish. Ya. Oke, terus kedua, baik berita news makro maupun di luar negeri maupun di dalam negeri, beritanya masih bagus-bagus ya Mas ya. Jadi menurut saya katalis negatifnya untuk investor menjauhi pasar belum ada. Baik, target sampai dengan akhir tahun Pak Indra. Ya sebenarnya untuk bullish skenario-nya saya sih di level 6.000. Cuman agak konservatif, saya lebih confident di indeks 59 lah, 58 sampai 59. Begitu Mas. Ya, sama pertanyaan saya dengan analis-analis sebelumnya Pak Indra, bagaimana Anda melihat peluang window dressing di akhir tahun ini? Iya, saya rasa untuk window dressing tahun ini kurang sentimennya tergantikan menurut saya. Saat ini lebih kepada orang itu melakukan akumulasi beli untuk menutup portofolio yang negatif di kuartal pertama maupun kuartal kedua. Oke. Jadi lebih kepada rebound pullback gitu Mas, bukan ke window dressing. Gitu. Dengan kondisi ini, dengan harapan di 2021 nanti akan jauh lebih baik Pak Indra. Betul. Minimal di ekspektasi orang di 2021 ini ekonominya ada recovery lah, itu aja. Penemuan vaksin, kemudian juga kepemimpinan baru Presiden Amerika Serikat juga ikut mempengaruhi Pak? Betul. Saya rasa yang paling utama ada distribusi vaksin kan. Ya. Siapa yang duluan, terus seberapa lama kita dapat distribusinya khususnya Indonesia ya. Terus juga kita lihat kabinet terbarunya Joe Biden dan juga strategi apa untuk makroekonominya dia, seperti itu. Baik, di pasar domestik Pak Indra, untuk perdagangan hari ini bagaimana Anda melihat dari sisi rotasi pergerakan sektoral dan juga pergerakan dari beberapa saham, terutama yang menopang dari penguatan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Sebenarnya on pattern, semuanya itu dalam pattern bullish ya Mas ya. Sama apapun, mau itu properti, bank atau apapun. Cuman by cyclical lah, mereka gantian. Kita tahu kan sama ini rally-nya ditopang utamanya oleh bank. Nah, kemarin ada sentimen BI cut rate di cut, sekarang propertinya agak menopang, yang ngedorong seperti itu. Saya rasa secara overall semuanya bullish, karena kalau bisa kita lihat secara statistik mungkin 80% sampai 90% saham di ISG itu cenderung rebound ya, seperti itu. Dari sisi strategi seperti apa Pak Indra menghadapi kondisi ini? Karena ketika saham koreksi cukup dalam, para investor lebih cenderung panik, kemudian setelah mengalami penguatan signifikan juga bingung nih memilih saham-saham tertentu untuk melakukan investasi ataupun trading. Iya, sebenarnya sih yang pertama kita harus berani dulu ya mengambil posisi atau tindakan ya. Yang kedua, kita harus berani mampu melakukan analisa. Somehow kita bagus juga ikutin tren. Misalnya pada saat market hijau kita cenderung chip in, pada saat market merah kita juga melakukan aksi jual. Tapi di satu sisi juga kita harus melakukan pendekatan analisa yang mana membuat tindakan kita ini lebih confident untuk melaksanakannya Mas. Gitu. Baik,
Pak Indra, tampaknya respon dari para investor cukup banyak nih Pak, terutama dari Baik. yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif sampai sejauh ini. Kita akan coba ulas satu persatu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah bullishnya indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini. Untuk pertama, saya akan coba sapa ini dari Medan, namanya sama Pak Indra. Ini Indra dari Medan. Untuk WG Pak, support dan resistennya sudah masuk di 249. Pak Indra, analisis Anda untuk WG. Oke, sebentar saya buka chartnya ya. Iya. Ditutup di 240, penguatannya cukup signifikan 12,15%. Pak Indra, tadi juga kita sampaikan Pak Indra ini dari konstruksi ini mengalami penguatan signifikan secara fundamental, ada beberapa kerjasama tadi antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Dan ini menyebabkan saham-saham konstruksi plat merah naik cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana analisis Anda untuk WG Pak? 240, 12,15% penguatan. Iya, sebentar. Kalau saya lihat dari patternnya ini sama lah seperti saham-saham sektor konstruksi yang lain ya. Cenderungnya patternnya tuh rebound. Nah, kalau saya lihat untuk WG sendiri udah muncul baby bull. Jadi Ya. menurut saya saat ini hold dulu aja. Meskipun Jadi, posisinya gitu di 249 Pak, posisi penutupan 240, tidak begitu jauh? Betul, betul. Karena tidak begitu jauh itu saya rasa hold dulu aja. Mungkin yang harus diperhatikan di titik support ya, di mana Ya. mungkin agak mengkhawatirkan itu di level 220. Support Jadi krusial supportnya juga maksudnya dalam masih hal ini. jauh. Iya, supportnya juga masih jauh di 220. Jadi Oke. saran saya sih hold dulu aja. Baik, jawaban untuk Pak Indra di Medan, WG di 249, posisi penutupan di 240, lebih direkomendasikan untuk di hold saja. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Antoni di Tangerang Selatan, ini untuk dari konstruksi masih, ada Adi 920, info support dan resistennya. Analisis Anda Pak Indra untuk Adi. Baik, terima kasih. Pak Antoni di Tangerang Selatan, Adi Iya. ditutup 1075, menguat di Ya, 4,88%. kalau mungkin posisi Pak Antoni sih agak bisa tidur nyenyak ya, karena Iya. ini patternnya sangat bullish ya. Betul. Karena kenapa moving average 60-nya udah ditembus. Nah, mungkin next level selanjutnya sih optimis skenario di 1200 ya. Saat ini support yang terdekatnya aja masih di indeks level di 1000. Jadi dan juga posisi Pak Antoni posisinya masih profit. Jadi saran Ya. saya sih hold dulu aja Pak, sampai dia membentuk pola satu pattern lah. Saat ini belum membentuk pattern apapun. Baik, kalau dari sisi level Pak Indra, untuk Adi, tadi Anda katakan akan membentuk pattern terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari sisi levelnya, level menarik mungkin untuk realisasikan profit, paling tidak Iya, untuk iya. jangka menengah ataupun jangka Untuk pendek. mungkin untuk Pak Antoni mau take profit bisa di level 1200 ya. Baik. Skenario-nya. Nah, apabila AD-nya menunjukkan tanda-tanda reversal, saran saya, rekomendasi saya Bapak take profit di indeks di level 1000 AD-nya. Baik, jawaban Pak Antoni di Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan kita beralih ke Solo, Pak Indra. Kita akan coba sapa Pak Chandra. Terima kasih sudah berpartisipasi bergabung bersama kami. Untuk BRPT, Pak Indra sudah ambil posisi di 945, Pak. Analisis Anda untuk BRPT. Iya, BRPT kali ini posisinya profit juga ya. Karena kita tahu BRPT di close-nya itu di harga 1085 ya. Betul, menguat 3,83%. Iya, saat ini dia berada di menurut saya di titik resistennya. Nah, apabila dia mampu menembus di indeks level di harga 10 di atas 1085 mampu bertahan, itu saya rasa target selanjutnya ada di level 1250 sampai 1300 rentang itu. Nah, cuman apabila dia tidak mampu bertahan di level 1085 ini, saran saya Bapak take profit itu di level 1000 Pak. Baik. BRPT untuk Pak Chandra yang ada di Solo sudah ambil posisi di 945, sudah profit sebenarnya, dan tadi juga disampaikan rekomendasinya untuk memaksimalkan profit yang ada. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Sugi di Bekasi. Ada friend ini, Pak Indra, posisi di 74, Pak. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sugi ya di Bekasi ya. Nah, kondisinya saat ini Bapak di harga closing ya, Bapak memiliki harga closing ya. Menurut saya saat ini
belum terlihat pattern uptrend, tapi karena Bapak punya di harga closing, saran saya di hold dulu. Apabila dia tidak mampu bertahan di level saat ini, maksudnya supportnya di level 70, apabila tidak mampu bertahan di atas level support 70, saran saya Bapak cut loss saja, seperti itu. Baik, tapi jangka pendek arahnya kemana nih Pak? Apakah penguatan masih akan terus berlanjut untuk friend? Ya, untuk friend menurut saya patternnya saat ini belum kelihatan, karena baru 2 candle hijau ya. Saran saya di hold dulu aja. Baik, dengan target price terdekat mungkin Pak Indra? Ya, mungkin kalau optimisnya di indeks di Rp80 per lembar ya. Oke. Target price optimis ada di 80 untuk friend Pak Sugi yang ada di Bekasi. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Indra, masih banyak pertanyaan. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Baik. Dan kita juga masih menunggu partisipasi dari pemirsa Idea Channel untuk bergabung di line telepon interaktif kami. Dan pemirsa telah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.